Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa semuanya. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Interpretation atau Indo Interpretation ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang interpreter itu bekerja ya. How do the interpreter works ya. Mudah-mudahan semuanya masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat belajar dengan baik pada hari ini. Baik, sebagaimana yang kita pahami adalah interpreter are fundamental part of any oral communication in which participant do not speak the same language. Artinya apa itu? Jadi interpreter itu merupakan bagian yang paling penting ya dari proses komunikasi oral ya, berbicara di mana partisipannya atau pesertanya itu tidak berbicara dengan bahasa yang sama. Jadi bahasanya berbeda antara satu yang dengan yang lainnya. Private meetings jadi bisa dalam bentuk private pribadi ya, rapat pribadi, government act bisa dalam undang-undang ya, pembuatan undang-undang, konferensi, ada juga nanti misalnya lectures, perkuliahan, ada kelas, ada konsultasi medis, court hearing, jadi misalnya sidang persidangan lagi kira seperti itu ya. Hal ini seringkali membuat ya orang-orang dari berbagai budaya itu mereka berinteraksi antara satu dengan lain untuk sebuah tujuan. Nah, jadi itulah kira-kira ya. Seorang interpreter itu merupakan seorang penerjemah yang menguasai teknik-teknik tertentu dan juga metodologinya atau metodenya dari profesi tersebut dengan tujuan untuk meyakinkan arti dari satu bahasa ke bahasa lain. Nah, itulah kira-kira arti dari seorang interpreter itu ya. Oke. Kalau kita melihat bagaimana interpreter itu bekerja, jadi yang jelas pertama itu dia memiliki amazing language skill. Jadi dia memiliki keahlian berbahasa yang menakjubkan ya. Dimana kita bisa melihat menakjubkannya itu. Jadi interpretation itu dia menangani spoken language in real time. Jadi bahasanya itu bahasa tutur ya, bukan bahasa tulis. In real time langsung disebutkan ya. Nah, sedangkan translation sendiri dia lebih pada text based, berdasarkan teks. Interpreter need to have an exhaustive grasp of the language they interpret for. Jadi seorang interpreter itu harus memahami langsung apa bahasa yang disampaikan oleh lawan bicara itu segera ya, langsung cepat ya. This sound obvious, but it is not always the case. When an interpreter is working in the field, they probably don't have time to refer encyclopedia or dictionary. Jadi seorang interpreter itu harus cepat dalam mencerna, dalam memahami, menangkap poin apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya itu. Itu maksudnya ya. Tidak akan punya waktu untuk kadang-kadang untuk melihat kamus, referensi sebagainya, itu tidak ada ya. Oke, semuanya sudah tahu dalam kepalanya. An interpreter should be able to speak just as well and probably better than a native speaker. Jadi seorang interpreter itu kalau bisa dia memang berbicaranya juga seperti native lah ya. Seperti native, bahkan kalau bisa lebih ya. Nah, jadi paham dia ke dalam bagaimana native dari kedua penutur tadi itu ya. Nah, jadi kalau bisa seperti itu. Superior grammatical knowledge and ability to interpret idiom, nuance, metaphor, and conversation essential to effective communication. Jadi untuk mendapatkan komunikasi yang efektif, ahli dalam grammar, tata bahasa itu penting sekali. Kemampuan untuk menginterpretasi idiom ya, kata-kata majas ya, kata-kata yang memerlukan konteks untuk memahaminya. Ada nuansa-nuansa bahasa gitu ya, dan juga ada metafor, perbandingan ya, persamaan dalam percakapan. Nah, itu yang penting harus dipahami oleh seorang interpreter ketika dia bekerja ya. Selanjutnya apa itu? Yang kedua adalah specialty knowledge, artinya dia memiliki keahlian tertentu khusus ya. Jadi khususnya itu apa? Jadi dia tidak semua bidang yang dia pahami. Dia hanya mampu interpreter itu untuk satu bidang saja atau dua bidang ya. Jadi
most central work in a specific industry or field. Jadi dia memang memiliki bidang sendiri biasanya ya. Jarang sekali kalau ada yang bisa 2 atau 3 bidang langsung ya. Tapi kalau bisa juga tidak ada masalah nanti itu ya. Oke. This mean they need to have specialized knowledge in a certain area to be successful communicator. Jadi memang mereka memiliki kosakata yang tertentu di bidang tersebut. Misalnya kalau dia di bidang kesehatan ya bahasa Inggris kesehatan lah, bidang kimia bidang kimia. Kalau dia olahraga ya di bidang olahraga dia harus diketahui gitu ya. Even though someone might be an amazing multilingual speaker, they wouldn't get far providing medical interpreting services at the hospital if they had no experience with the vocabulary and lingo. Artinya apa itu? Jadi seseorang itu dia harus mendapatkan atau mempelajari istilah-istilah sendiri ya. Nah, jadi tidak bisa dia kalau hanya mendengarkan saja, tidak bisa. Dia harus menggali informasi, banyak membaca, dia referensi yang disesuaikan dengan kemampuan dirinya sendiri ya. Nah, oke. Jadi kalau bisa banyak bagus, tapi kalau hanya satu bidang saja yang bisa ya sudah tidak ada masalah. Nah, kita matangkan sampai sana dia. Selanjutnya ada accreditation. Accreditation ini adalah sama dengan sertifikat ya. Jadi kalau ada teman-teman seringkali interpreter itu dia diminta betul enggak dia memang seorang interpreter gitu ya. Mana buktinya gitu, mana sertifikatnya, mana pelatihannya standar gitu ya. Itu bagian akreditasi. Jadi nanti kalau kita disewa, nah itu berdasarkan nanti ya harga jual kita lah kira-kira seperti ya. Kalau ada kita punya pelatihan workshop ya menjadi apa gitu ya. Nah, itu penting untuk menjadi seorang interpreter. Jadi pengalaman-pengalaman ya, latihan profesional itu penting sekali untuk mendapatkan ijazah atau sertifikat interpreter itu. Oke, akreditasinya itu penting. Selanjutnya soft skill ini penting juga. Jadi soft skill itu penting untuk segala bidang ya, apalagi interpreter itu. Kita harus bisa menggunakan bahasa tubuh kita, body language ya. Verbal communication and non-verbal communication kita gunakan dalam proses interpreting seperti itu ya. Nah, kita gunakan dia kepada lawan bicara kita, kepada partner kita dalam bicara lah seperti itu. Jadi soft skill itu perlu kita gunakan ya. Paling tidak bahasa tubuh lah. Bahasa tubuh kita itu keduanya kita gunakan ya. Baik secara verbal dan non-verbal kira-kira itu ya. Oke. Selanjutnya kita punya yang namanya cultural competence. Jadi pada cultural competence ini teman-teman nanti harus memahami budaya dari kedua belah pihak itu sendiri. Jadi budaya dari satu orang speakernya itu harus kita pahami. Contoh misalnya kita kedatangan tamu dari Amerika dan dari Indonesia. Nah, kita harus pahami bagaimana budayanya. Kalau budaya orang Amerika bagaimana cara bicara dia. Kalau orang Indonesia bagaimana bicaranya. Nah, kedua seperti itu harus kita mampu dalam memahami ya. Jangan sampai nanti ketika misalnya seorang interpreter dia tidak mampu dalam mengekspresikan. Nah, nanti salah-salah tanggap dia salah pemahaman orang jadinya gara-gara karena si interpreternya tidak paham dengan perbedaan atau persamaan budaya kayak seperti itu. Jadi budaya itu dia ada persamaan ada juga perbedaan. Nah, gitu ya. Itu yang kita takutkan nanti ketika di bagian perbedaan. Nah, jangan sampai salah dalam proses interpretasinya kayak seperti itu ya. Oke. Interpreters should not only be familiar with more than one language, but they also have a cultural understanding. Jadi jangan sampai ketika dia memahami bahasa, tapi juga harus memahami budayanya gitu ya. Dan dia harus detect certain number of cues or custom. Jadi dia harus mengetahui
adat istiadat, budaya, kira seperti itu ya, dari umum ke khusus, kira seperti itulah. Apa sih budaya umum orang Amerika gitu, orang Eropa seperti apa, itu harus dipahaminya seperti itu ya. Having a strong grasp on cultural norm will help interpreter better convey what an unnoticed speaker is trying to get across ya. Kadang-kadang kita harus sama penerjemah itu dia harus mencocokkan antara fasilitas yang ada di apa si penutur A dan si lawan bicaranya itu. Kadang-kadang dia tidak sama konteksnya, pemahamannya beda deh ya. Jadi kita harus pahami itu. Oke. Di bagaimana budaya yang berbeda itu bisa kita terjemahkan ke dalam satu bentuk budaya. Bagaimana caranya? Itulah keahlian dari seorang interpreter itu sendiri. Oke. Selanjutnya jadi interpreter itu adalah a great interpreter is an empathetic listener. No matter what industry they work in, interpreters should be equipped with a wide range of linguistic and interpersonal skill. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang interpreter itu pastikanlah kita empatis ya, listener ya. Jadi pendengar yang baik ya. Pendengar yang memahami apa yang disampaikan lawan bicara kita itu ya. No matter what industry the work, they should be equipped. Jadi mereka itu juga dilengkapi dengan ya sekalian untuk intrapersonal ya. Interpersonal, linguistik. Jadi untuk ada komunikasi atau kalian untuk dalam dirinya, di luar dirinya, gitu ya. Jadi maksudnya bahasa tubuhnya kira seperti itulah ya. Jadi bagaimana dia memahami dirinya sendiri dulu. Setelah dia paham, dia baru sama orang lain gitu ya. Selanjutnya baru dia membahas tentang linguistiknya gitu ya. Jadi bagaimana nanti dia bisa menghubungkan antara skill-skill yang ada dengan skill bahasa dari terjemahan itu sendiri. Oke. Jadi bagaimana seorang interpreter itu dapat menerjemahkan kalimat itu dengan baik. Jadi dengan dia dengarkan baik-baik ya. Dengarkan itu sebabnya kalau kita interpreter itu tidak boleh telinga kita budak ya. Kalau ada berenang seperti itu kurangi karena itu bermasalah dia. Jadi telinga itu penting untuk bagi seorang interpreter ya, jangan sampai bermasalah. Jadi language education experience lay a strong foundation for interpreter, but the ability to be empathetic listener just as important. Jadi walaupun misalnya ada pembelajaran kita di mana atau pengalaman katanya kan, tapi kemampuan ya empathetic listener is just important. Jadi disinilah letak dari pentingnya seorang listener itu empatis dia ya. Jadi dia pahami baik-baik apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya itu. Jadi dengan pemahaman lawan bicara tadi, kedua belah pihak itu menjadi senang gitu ya. Dengan bagaimana cara kita menyampaikan kesopanan santunan kita, kecocokan antara kata dengan kalimatnya, bagaimana cara menyusun menyusun kata-katanya atau kalimatnya sehingga menjadi sebuah ekspresi atau ujaran yang layak atau tepat ya. Oke, kira-kira itu topik kita untuk hari ini tentang bagaimana seorang interpreter itu bekerja ya. Mudah-mudahan teman paham dengan topik yang sampaikan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.